Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi informasi kepada teman-teman tentang 3 hal yang harus teman-teman ketahui terkait mengenai denda rawat inap tingkat lanjut BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini, kemudian bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka tahu informasi ini. Dan kemudian teman-teman sekalian, terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe dan kemudian setia untuk menonton channel ini, menonton berbagai informasi-informasi yang saya bagikan di channel ini. Teman-teman sekalian, ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui terkait denda rawat inap tingkat lanjut BPJS Kesehatan. Yang pertama, bahwa mengapa peserta BPJS terkena denda rawat inap tingkat lanjut atau denda RITL? Jawabannya adalah karena peserta BPJS pernah telat bayar iuran BPJS lebih dari 1 bulan. Sehingga ketika BPJS-nya diaktifkan, maka kemudian kita masuk masa tenggang 45 hari. Kedua, kalau peserta BPJS sudah melunasi tunggakan BPJS-nya, maka peserta BPJS akan aktif kepesertaannya, tetapi akan memasuki masa denda pelayanan 45 hari. Nah, jika peserta BPJS tersebut menggunakan BPJS-nya dalam masa 45 hari itu atau masa denda pelayanan 45 hari ini, maka akan kena denda rawat inap tingkat lanjut. Tetapi jika hanya digunakan untuk kontrol saja, berobat jalan, atau pemeriksaan kesehatan biasa di puskesmas, di klinik, tanpa rawat inap, maka teman-teman tidak akan kena denda rawat inap. Yang ketiga, terkait besaran denda yang akan dikenakan kepada kita yang menggunakan BPJS-nya untuk rawat inap itu 5% dikali nilai diagnosa penyakit dikali jumlah tunggakan. Jumlah tunggakan ini maksimal 12 bulan tunggakan. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Contohnya misalkan teman-teman demam misalkan, dan nilai diagnosa penyakit teman-teman itu sebesar 3 juta misalkan. Maka kemudian kita kalikan 5% dikali 3 juta dan dikali jumlah tunggakan. Misalkan jumlah tunggakannya adalah 4 bulan, maka denda RITL atau denda rawat inap tingkat lanjut yang harus teman-teman bayar itu sebesar 600.000. Jadi teman-teman sekalian, ini 3 hal penting yang harus teman-teman pahami terkait mengenai denda rawat inap tingkat lanjut ini. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman tiba-tiba terlambat membayar iuran atau lupa membayar iuran bulanan, lebih baik teman-teman mengecek apakah teman-teman ini masuk denda pelayanan atau tidak. Untuk agar kemudian teman-teman tidak terlambat membayar iuran bulanan BPJS kesehatannya, saya sarankan agar kemudian teman-teman melakukan auto debit di rekening teman-teman. Tinggal bawa buku rekeningnya ke BPJS Kesehatan, kemudian minta untuk dilakukan auto debit terhadap rekeningnya teman-teman sekalian, agar setiap bulan itu ketika masuk waktu pembayaran iuran bulanan maka akan otomatis terpotong di rekening teman-teman. Itu solusi agar teman-teman tidak terlambat membayar. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga informasi ini bisa membuka wawasan teman-teman dan bisa kemudian memberikan tambahan informasi agar suatu hari nanti ketika teman-teman mendapat denda RITL, maka teman-teman bisa mengetahui dan punya gambaran apa yang harus teman-teman lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.